Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ya, tepat tahun baru, tahun Yesus 1 Januari 2024. Terima kasih kami sudah melewati 2023 dengan baik, dengan penuh syukur. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami akan berjalan menghadapi tahun 2024 ini ya Tuhan dengan kuat dan teguh Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Kami pagi hari ini berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus, dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru saudara sekalian, 1 Januari 2024. Kita bersyukur ya saudara sekalian. Ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita sudah melewati tahun 2023 dengan suka dukanya. Dan sudah yang selalu ya sudah berlalu ya saudara sekalian. Kita menghadapi masa depan ini dengan penuh harapan. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh. Dengan kuat dan teguh. Kenapa kita harus kuat ya saudara sekalian? Kita banyak dengar prediksi-prediksi ya saudara. Prediksi-prediksi mengenai ya, ekonomi global atau apa yang sudah terjadi di dunia dan sebagainya saudara sekalian. Tetapi ya kita harus menghadapi hari demi hari, berjalan bersama Tuhan Yesus, diiringi Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus dengan kuat dan teguh. Kita pasti kuat dan teguh, dan kita punya iman yang kuat dan punya iman yang teguh saudara sekalian. Nah, Argo tolong bacakan Mazmur 31 ayat 16 sampai 20, kemudian Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Argo. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20 katakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati, dan bungkam. Dan biarlah bibir dusta menjadi keluh, dan mencaci maki orang benar dengan kencongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan
bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi, dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, saudara sekalian, yang pertama adalah kita jangan takut, ya saudara sekalian, karena Tuhan melindungi kita, saudara sekalian. Jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan, saudara sekalian. Sebagaimana di Mazmur 65, 12, 14 katakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangan sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Jadi kita dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, ya saudara sekalian, karena Tuhan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Tuhan akan memahkotai tahun-tahun yang kita lalui, tahun yang kita lalui dengan apa saudara sekalian? Dengan kebaikan Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita dengar semua prediksi-prediksi atau apa, kita jangan takut. Kita harus sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sambut tahun baru ini dengan penuh harapan, saudara sekalian. Tuhan sudah memelihara hidup kita selama 2023 ini. Demikian juga Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap sama akan memelihara hidup kita di tahun yang baru ini. Hanya karena kasih dan anugerahnya saja, saudara sekalian, kita ada sekarang ini sebagaimana kita adanya. Dan karena kasih anugerahnya juga, Dia akan membawa kita kepada kesuksesan, saudara sekalian. Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi di tahun nanti. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalah terhadap apapun juga, bila kita setia dan berharap kepada Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji dan selalu menggenapi firman-Nya, saudara. Allah memahkotai kita di tahun yang baru ini dengan kebaikan-Nya. Ya, di Mazmur 65 ayat 12-14 katakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, ya saudara sekalian, dengan kebaikan Allah, saudara sekalian. Ya, Allah akan berjanji memberkati kita dengan kelimpahan-Nya, kekayaan rohani, yaitu pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Allah, sehingga berkat jasmani pasti akan mengikuti juga kalau kita di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita juga diberikan kesehatan dan kemudian kita juga diberikan rezeki, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh yaitu, satu, jangan takut dan sambutlah tahun baru dengan penuh harapan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yeremia 29 ayat 11. Kemudian Yosua 1 ayat 9 Argo. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara sekalian. Ya, yang penuh harapan. Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hal yang kedua untuk kita menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, saudara sekalian,
Kita tahu rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Allah merancangkan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah kecut ya saudara sekalian, dan tawar hati. Firman Tuhan katakan tadi, menghadapi tahun baru ini, tapi kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita, saudara. Sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dengan sesuatu yang baru. Tidak mengulangi kesalahan kita di hari-hari kemarin, di tahun 2023 kemarin, saudara sekalian. Allah menyiapkan jalan, bukan di jalan yang bebas hambatan, karena kita tidak dijanjikan tidak ada masalah. Tapi janji Tuhan kita berkemenangan atas masalah. Ya saudara sekalian, jadi Allah menyiapkan jalan, ya, bukan di jalan yang bebas hambatan saja saudara sekalian, tapi bisa juga jalan yang penuh hambatan. Tetapi bisa ada juga di padang gurun bahkan, agar kita bisa bersama Yesus dapat melewati dengan kemenangan demi kemenangan saudara sekalian. Seperti di Yesaya 43 ayat 18-19 katakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kunci untuk mendapat memperoleh semua janji dan rancangan Allah yang terbaik atas hidup kita adalah kita mendengar baik-baik firman Tuhan, saudara, dan melakukannya. Firman Tuhan dengan setia, segala perintah-perintahnya kita lakukan dengan setia. Ya, Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, ya, menyelami firman Tuhan dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Ya, jadi kunci untuk dapat memperoleh semua janji, ya, dan rancangan Allah yang terbaik atas hidup kita adalah kita mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia segala perintah-perintahnya. Sebagaimana di Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bayangkan saudara sekalian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah ini saudara sekalian, kita mendengar baik-baik firman Tuhan saudara sekalian dan melakukan firman Tuhan dengan setia saudara sekalian. Allah katakan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi saudara sekalian. Ya. Jadi hal kedua yang perlu kita ketahui dalam menghadapi tahun baru dengan kuat yang teguh, atau kita tahu yang kedua adalah rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Ya saudara sekalian, rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera saudara sekalian. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik. Ingat itu saudara sekalian. Jadi dengarkanlah firman Tuhan baik-baik dan tekun melakukannya saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Timotius 1, kemudian Yeremia 17 ayat 7-8 Argo. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudara sekalian. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh kita, yang ketiga tetap optimis bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, jadi kita harus optimis. Bayangkan Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya kita diberikan roh yang optimis atau jiwa yang optimis, ya, pikiran juga optimis, segala sesuatu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi hal yang ketiga dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, tetap optimis bersama Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan segala hal dengan baik. Dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi kita untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri, saudara. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasi persoalan hidup ini, saudara sekalian. Sepanjang tahun 2023, tidak semua yang kita inginkan selalu berjalan mulus, ya, kemarin-kemarin ini. Kadang ada yang membuat kita prihatin, kadang ada juga yang membuat kita cemas. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita renungkan, saudara. Kita jadikan pengalaman untuk menatap tahun yang baru. Karena itu bersikaplah optimis dengan mempersiapkan dan memperhitungkan segala sesuatu dengan matang, saudara sekalian. Bersikaplah optimis dengan mempersiapkan dan memperhitungkan segala sesuatu dengan matang. Kita harus lebih dewasa. Dewasa juga dalam bidang sekuler, tapi dewasa, lebih dewasa lagi dalam rohani, saudara sekalian. Kita lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Kita betul-betul harus menjadi pelaku firman dan betul-betul hidup di dalam firman Tuhan Yesus, sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, sepenuh-penuhnya lebih dalam lagi. Itu yang diminta Tuhan, dan kita akan dapat bersikap optimis yang penuh kebaikan, kekuatan, saudara sekalian, dan harapan. Tahun 2024 sudah di depan kita, sekarang kita jalani ini. Mau tidak mau kita harus menghadapi segala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, kita harus siap menghadapi masa depan. Persiapkan diri kita semampu kita. Serahkan seluruh hidup kita, rencana kita, pikiran kita pada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan membimbing kita meraih masa depan yang cemerlang. Amin, saudara sekalian. Jangan pernah andalkan kepintaran kita, namun pakailah kepintaran kita itu di jalan yang dituntun oleh Tuhan kepada kita, atau di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Mungkin awalnya tidak terlihat, saudara, tetapi saatnya akan tiba. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Yang penting tetap percaya saja kepada Tuhan Yesus, ya. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa, saudara sekalian. Yang penting kita tetap percaya saja dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus percaya saja dan imani dan percaya. Perintahkan pada diri kita, kita harus percaya. Kita percaya Tuhan Yesus. Dan emang Tuhan Yesus ada di dalam kita, saudara sekalian. Kita memasuki tahun baru dengan harapan baru, semangat baru, dan berkat-berkat yang baru.
terus dilimpahkan atas kita, setiap pribadi kita, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita ketahui, dan kemudian dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, saudara sekalian, kita tetap optimis bersama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jadi 3 hal menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, yaitu jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan. 1, jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan. Ya, di dalam Tuhan ada iman, pengharapan, dan kasih. Paling besar adalah kasih, tetapi pengharapan itu penting karena memang kita berharap pada Tuhan dan Tuhan akan menjawab harapan kita itu. Saudara sekalian, asal kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Seperti firman tadi katakan, ya. Dan kemudian yang kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita, saudara sekalian. Jadi kita boleh kita merancangkan segala sesuatu, rencanakan segala sesuatu di tahun ini atau apa yang kita mau buat. Tapi ingat, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena apa? Karena kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Dan yang ketiga adalah tetap optimis bersama Tuhan, ya saudara sekalian. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan atau roh yang lemah, tetapi kebaikan dan penuh harapan. Tetap optimis bersama Tuhan. Untuk itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan Yesus. Jadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan jangan mendukakan hati Tuhan, juga jangan mendukakan hati sesama. Kita dalam hidup di dunia ini memang bersama-sama dengan manusia, hendaklah kita bersama-sama dengan damai sejahtera, saudara sekalian. Juga dalam rumah tangga di tahun baru ini, saudara sekalian, rumah tangga suami istri bergandengan tangan, selalu dalam kasih mula-mula, selalu dalam cinta mula-mula, dan selalu dalam kasih mesra. Jangan ada kata-kata kasar, kata-kata keras keluar dari mulut, tetapi segala sesuatu nyatakan dengan lemah lembut, saudara sekalian. Masalah akan ada, perbedaan pendapat akan ada, tetapi harus satu visi, yaitu untuk memuliakan Tuhan di rumah tangga tersebut, ya. Rumah tangga Anda tersebut memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada keributan atau salah paham ataupun perbedaan pendapat, itu tidak akan menjadi besar, saudara sekalian, dan akan dapat didiskusikan dengan baik, saudara sekalian. Dan juga marilah kita dalam hidup ini kita seperti ikuti kata Tuhan Yesus, ya saudara. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, ya, karena lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, saudara sekalian. Jadi kita diminta hidup benar dan kita dapat meraih sorga. Tuhan Yesus katakan hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan kita akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kekal, lautan api, saudara sekalian. Dan itu selama-lamanya, miliaran tahun, saudara sekalian. Juga di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang, dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Jawab Tuhan Yesus, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku. Engkau dibalaskan 100 kali lipat, dan engkau akan hidup kekal. Dan hidup kekal, saudara sekalian. Artinya hidup kekal yaitu kita mengalami hidup di sorga, saudara sekalian. Kalau neraka adalah kematian kekal, lautan api, saudara sekalian. Ya, jadi marilah saudara sekalian, kita dalam hidup ini selalu bertobat, berjaga-jaga selalu, setiap hari bertobat, ya saudara sekalian, dan belajar. Karena tidak ada orang yang jadi pandai, saudara sekalian. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ke depan ini, ya saudara sekalian. Kita tidak tahu. Jadi kita terus belajar, kita selalu harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara sekalian. Selalu merendahkan hati sesama kita dan juga merendahkan diri juga, artinya kita jangan sombong, saudara, terutama juga di hadapan Allah, saudara sekalian.
kita rendah hati, kita berharap dan bersandar kepada Tuhan selalu, saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada di dalam hidup ini supaya jangan jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian, ya. Jaga-jaga, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 39 sampai 40, karena Tuhan Yesus katakan Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, ya. Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan, dan biarlah kita bisa tegap berdiri, kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Inilah aku yang sudah di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, Tuhan Yesus. Dan jadi Tuhan Yesus minta kita betul-betul berjaga-jaga dan waspada, selalu siap sedia, ya, untuk kita berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus datang kedua kali dalam waktu yang tidak kita sangka dan tidak ada yang duga sama sekali. Dan juga marilah kita dalam hidup ini, ya, kalau Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Itu artinya Tuhan Yesus menghendaki kita juga berkemenangan kelak, saudara sekalian. Dan juga kita juga diminta juga dalam hidup di dunia ini untuk kita menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, saudara sekalian. Dan marilah kita juga memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, ya, ajarkanlah kepada mereka, aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, marilah kita memberitakan kabar baik dimanapun kita, apapun profesi kita kerja atau apapun, lakukanlah itu untuk Tuhan dan juga untuk jiwa-jiwa. Beritakanlah kabar baik dari Allah kepada sesama kita, saudara sekalian. Ya, untuk keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi biarlah orang lain juga diselamatkan. Demikian saudara sekalian, marilah kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca, sehingga orang memuliakan Tuhan. Inilah anak Tuhan Yesus, yang hidup di dalam Tuhan Yesus, mereka akan memuliakan Tuhan kita, bahkan juga ikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan marilah kita dalam hidup kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru 2024, dan kita percaya menghadapi tahun baru ini kita harus dengan kuat dan teguh, saudara sekalian. Satu, jangan takut dan sambutlah tahun baru dengan penuh harapan, ya saudara sekalian. Yang kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Jadi jangan pikir-pikir, jalani saja hidup dan boleh buat perencanaan, tapi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena apa? Rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Ya, dan ketiga, tetap optimis bersama Tuhan. Optimis itu perlu, karena optimis itu membawa kebaikan positif untuk kita, saudara sekalian. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.